na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Kami mengucap Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ingatkan, selama berada di dalam ruang ibadat diharuskan tetap memakai masker kecuali yang berdiri di sini, supaya suaranya jelas terdengar, ya. Dan dimohon sekali lagi untuk tidak menggeser kursi, karena kursi sudah diatur sesuai aturan. Kalau digeser nanti berubah lagi, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dalam situasi kayak begini, banyak orang ribut, ya, saudaraku, macam-macam sudah. Ada demo, ya, ada protes, ya. Terakhir banyak protes, saudaraku, tidak usah disebut apa, ya. Nah, kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, dalam situasi seperti itu Tuhan ingin supaya kita tetap hidup dalam damai. Nah, sebab itu pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hidup dalam kedamaian. Mazmur pasal 4 ayat 9. Mazmur pasal 4 ayat 9. Duduk saja, tidak usah bangun. Nanti lain kali kalau sudah normal bangun, ya. Sekarang masih new normal. Haleluya. Puji Tuhan. Ini ayatnya sederhana. Ya, saya akan bacakan. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang amin toh? Tidak yakin. Haleluya. Sekali lagi.
dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Yes, haleluya, puji Tuhan. Nah, perhatikan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Pemazmur dengan jelas mengatakan bagaimana hidup dalam kedamaian atau mempunyai hidup yang damai itu. Haleluya. Perhatikan saudaraku, haleluya ya. Nah, membaringkan diri dengan tenteram. Membaringkan diri dengan tenteram. Tidur. Haleluya. Ya. Nah, perhatikan saudaraku. Kok bisa ya? Ini loh yang disebut damai. Tenteram. Bisa tidur enak. Ini damai. Tuhan yang membuat kita diam dengan aman. Berada dalam keadaan aman. Sehingga ada sejahtera dan damai. Sehingga dalam tanda kutip kita bisa tidur dengan enak. Ya, semua kan kepingin tidur kayak gini ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, Yohanes Filipi pasal 4 ayat 7 dulu saya bacakan. Filipi pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Memelihara kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Ya, jadi orang yang memiliki damai dan sejahtera di dalam hidupnya itu tidak gelisah, tidak khawatir, tidak bingung di tengah-tengah situasi kayak begini. Haleluya. Inilah damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada saudara dan saya. Kalau tidak ada itu kita gelisah terus. Kapan ya hal ini berakhir? Kapan ya bisa hidup normal seperti biasa? Kapan ya? Ya saudaraku, kabar gembira di Surabaya yang positif dengan hasil rapid test dan PCR ada tendensi menurun. Doakan supaya terus menurun. Ya, yang positif menurun, yang sembuh naik. Berarti hebat. Ya, nah, damai itu tidak boleh hilang dalam keadaan apapun. Dan inilah damai yang Tuhan Yesus berikan, melampaui segala akal. Dan damai ini berasal dari Tuhan sendiri. Haleluya. Puji nama Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya lewat iman kita. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, kita akan bahas dengan singkat bagaimana kita bisa memperoleh damai itu. Ya, puji nama Tuhan. Secara sederhana, ya, damai itu kita bisa dapat hasil keinginan baik. Goodwill. Kita punya keinginan yang baik. Ini enak hati. Tidak gelisah. Tidak bingung. Tapi damai.
sejahtera karena kita punya keinginan yang baik. Tapi kalau punya keinginan yang jahat nggak enak. Ya, ada goodwill. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, yang kedua, hasil perasaan yang tenang. Hasil perasaan yang tenang. Kalau perasaan kita tenang, emosi kita tenang, maka ada damai. Tapi kalau perasaan kita, emosi kita gini terus, gelisah, tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di dalam hidup kita. Nah, sebab itu ayo, tenang, tenang, dan tenang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh damai itu? Yang ketiga, kalau kita bersahabat dengan semua orang, berkat dari persahabatan. Kalau kita bisa bersahabat, berteman dengan semua orang, kita akan memperoleh, mendapatkan damai itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, kita melihat 3 hal ini. Kita bisa dapat 3 hal ini. Damai dari 3 hal ini. Namun, hanya ini, bagaimana kita bisa dapat ini? Nah, itulah. Gimana kita bisa punya keinginan hati yang baik? Bagaimana kita bisa punya perasaan yang tenang? Gimana kita bisa bersahabat dengan semua orang? Gimana? Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, jelas kita mesti tahu dari mana sumber damai itu. 3 hal itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Sehingga damai itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Terwujud di dalam kehidupan kita. Semua kepingin punya damai. Semua kepingin punya damai. Tidak ada yang tidak kepingin punya damai. Tidak ada. Semua kepingin punya damai. Nah, kita melihat dari mana sumber damai itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, yang pertama, tidak melewati usaha manusia. Jelas. Usaha manusia akan gagal. Tidak mungkin dia jadi sumber damai. Buktinya PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, tidak bisa membuat damai di seluruh dunia ini. Negara-negara masih bertikai, negara-negara masih berperang. Haleluya. Ya, saudaraku. Terakhir hampir saja Israel sama Yordania. Hampir saja. Ya, tapi tentara perdamaian dari Indonesia berhasil mencegah konflik itu. Hebat. Usaha manusia gagal. Sebab itu sumber damai itu hanya dari Allah. Hanya dari Allah. Haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Filipi pasal 4 ayat 7. Melampaui segala akal. Jadi sumber damai satu-satunya dari Allah, satu-satunya dari Tuhan. Tidak ada dari sumber lain. Nah, sebab itu kalau kita memiliki Tuhan di dalam hati kita, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam hati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Ya. Yang kedua,
Haleluya. Tidak terjadi karena keunggulan manusia. No. Atau kehebatan manusia. No. Tapi kita melihat sumber damai itu adalah anugerah pemberian Kristus, Tuhan Yesus buat kita. Anugerah. Pemberian cuma-cuma diberikan kepada saudara dan saya. Haleluya. Itu sumber anugerah, itu sumber berkat, sumber damai dari Dia. Puji nama Tuhan, dianugerahkan. Sebab itu, saudaraku, ya, kita membaca di dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kuberikan. Ya, jadi tidak ada usaha manusia di sini. Damai sejahtera diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Dan itu anugerah. Haleluya. Sebab itu dalam ayat 20, pasal 20 ayat 19 Injil Yohanes berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Diberi. Haleluya. Luar biasa. Tuhan Yesus ngerti murid-muridnya perlu damai sejahtera untuk bisa melakukan tugas, melanjutkan pekerjaan Tuhan Yesus di muka bumi. Sebab itu Tuhan Yesus beri. Ini sumber damai dari Allah karena anugerah dan pemberian Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku, diperoleh karena kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Hanya kita dapat. Haleluya. Hanya kita dapat dengan iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini di luar jangkauan pemikiran manusia. Manusia berpikir, ya apa caranya dapat damai? Gimana caranya memperoleh damai? Pikir-pikir di luar kemampuan berpikir manusia. Hanya dengan iman, hanya dengan percaya kita dapat damai itu dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, itu loh hebatnya anak-anak Tuhan. Untungnya jadi anak-anak Tuhan dapat damai sejahtera. Roma pasal 2 ayat 10. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Diperoleh, didapat dengan apa? Dengan iman. Ada iman, dapat damai sejahtera. Haleluya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi, saudaraku, kita melihat di sini iman dan percaya. Nah, puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, 3 hal inilah, saudaraku, yang membuat kita bisa memperoleh damai tadi. Yaitu kita bisa punya keinginan yang baik. Kita bisa punya perasaan yang tenang.
Kita bisa bergaul dengan semua orang. Bersahabat dengan semua orang. Karena kita memiliki sumber damai itu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan gelisah menghadapi apapun. Damai sejahtera sudah diberikan kepada saudara dan saya. Yang penting adalah kita terima dengan iman, dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Maka damai sejahtera dari Allah akan memenuhi hati dan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian saudaraku, gimana damai itu kita capai dalam hal apa saja? Damai itu kita terwujud dalam apa saja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pencapaian damai. Jelas saudaraku, yang kelihatan lebih dulu. Yaitu kita akan mencapai damai ini dalam hubungan persaudaraan. Haleluya. Di dalam hubungan persaudaraan yang bisa kita bina dengan baik karena ada damai. Ada damai, ada damai. Hubungan persaudaraan itu kelihatan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau dalam hubungan persaudaraan, persahabatan masih belum ada damai, periksa diri. Apakah kita sudah punya damai itu? Haleluya. Saya punya damai dalam hati. Ya, saudara Wawan juga sudah punya damai dalam hati. Damai Kristus yang diberikan Tuhan Yesus. Tentu saya dengan Wawan bisa berdamai, bisa hidup dalam damai, bisa bersahabat dengan baik. Tapi kalau enggak, mesti dipertanyakan dulu. Benar enggak saya punya damai Kristus? Benar enggak dia punya damai Kristus? Nah, kok enggak bisa damai? Kok geger? Haleluya ya. Ini satu peringatan buat kita. Damai Kristus di dalam hati yang diberikan kepada kita, yang kita terima dengan iman, membuat kita bisa berdamai, bersahabat, bersaudara dengan semua orang. Latar belakang apapun. Dalam hubungan persaudaraan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusaha hidup damai. Jadi ada kemauan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, saya punya kemauan untuk hidup damai. Saudara Wawan juga punya kemauan untuk hidup damai. Loh, bisa ketemu hidup damai. Luar biasa. Ini contoh sederhana. Ya, nah sebab itu ayo praktekkan ini, wujudkan ini dalam hidup kita sehari-hari, sehingga orang boleh melihat luar biasa. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen luar biasa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, persaudaraan mereka tetap erat. Haleluya. Kenapa? Damai, damai, damai. Tetap erat dalam persaudaraan. Diwujudkan dalam saling menolong satu sama lain. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, haleluya. Ya. Yang kedua, pencapaian damai, hubungan dengan Allah. Haleluya. Ya, saya buat ini nomor 1 karena ini yang kelihatan. Yang ini tidak kelihatan, ini rohani. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Haleluya. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ini yang paling penting buat kita. Haleluya. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, kita punya keleluasaan. Haleluya. Kemudahan
untuk kontak dengan Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena dipulihkan hubungannya. Kalau hubungan belum pulih tidak bisa. Enak hubungan tidak bisa, leluasa tidak bisa. Saudaraku, ya, tidak enak semua. Coba kalau hubungannya tidak dipulihkan, ayo coba, mari gegeran, ayo mari gegeran. Enak tidak hubungannya? Tidak enak. Kalau sudah dipulihkan, berarti saling memaafkan dengan tulus, baru bisa dipulihkan hubungan itu. Jadi enak kembali. Ini penting. Sehingga kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak datang dengan ketakutan. Tapi kita datang dengan kerendahan hati dan ucapan syukur. Dengan penuh keberanian. Bukan berani ngelawan Tuhan, bukan. Tapi berani masuk ke hadirat Tuhan. Karena hubungan sudah dipulihkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, Kolose 1 ayat 20 mengatakan, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Puji nama Tuhan. Ya, saudaraku, hubungan dengan sesama saja kalau dipulihkan enak. Apalagi hubungan dengan Tuhan. Luar biasa. Ini penting buat kita. Oh, haleluya. Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dengan Tuhan. Itu nomor 1. Haleluya. Ya, enak loh saudaraku. Enak. Enak sekali. Apapun yang kita perlu, kita butuhkan. Kalau kita dalam keadaan damai, kita bisa langsung datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanku. Aku perlu ini, aku perlu itu, aku perlu ini, aku perlu itu. Tuhan mendengar. Tapi sudah pulih hubungannya. Dan Dia akan memberi apa yang kita perlukan. Dia akan memberi apa yang kita butuhkan. Dan pemberian Tuhan itu melampaui, melebihi dari apa yang Dia minta. Saudaraku, saya membaca satu kisah. Dan kisah ini adalah kisah seorang ibu tua. Ya, dia datang ke seorang pedagang beras. Dia membawa, kalau tidak salah, bukan satu gelas, tapi satu botol. Ya, tidak tahu botol kayak apa bentuknya. Terus dia datang, saya minta sama pedagang beras itu, beras satu botol saja. Sebab saya tidak punya beras dan saya mau masak dengan beras satu botol ini. Ditolak sama pedagang itu. Tidak, saya tidak memberi nenek gitu ya, itu seorang tua satu botol beras, tidak. Pulang nenek itu. Tapi apa yang dilakukan oleh pedagang beras itu? Dia kirim satu karung beras. Satu karung itu mungkin bukan 100 kilo. Mungkin cuma 25 kilo. Tapi satu karung itu satu kantongan gitu ya. Kirim ke rumah. Orang yang antri di belakang nenek ini, dia tanya sama si pedagang. Kenapa? Nenek ini tadi kan cuma minta satu botol. Kamu kasih satu botol kan selesai. Kenapa kamu kasih satu kantong beras, satu karung gitu ya. Mungkin 25 kilo, mungkin 10, mungkin 5, saya tidak tahu. Pokoknya jauh lebih banyak. Pedagang beras ini ngomong begini. Ini pengalaman saya. Kalau saya minta kepada Tuhan, saya butuh sesuatu, saya minta kepada Tuhan. Tuhan tidak memberi seperti apa yang saya minta.
Tetapi Tuhan memberi lebih daripada apa yang saya minta. Saya mau lakukan itu. Dia cuma minta 1 botol, saya kasih dia lebih. 1 karung, bukan 1 karung, 1 sak beras saya beri. Ini karena saya juga dapat seperti itu dari Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Hubungan sudah dipulihkan. Kalau hubungan sudah dipulihkan, kita minta kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita minta 1 dari Tuhan. Tuhan beri 3. Kita minta 3 dari Tuhan. Tuhan kasih 5. Haleluya. Harus jadi pengalaman. Harus jadi pengalaman. Haleluya. Saudaraku. Dan itu pengalaman kami. Seseorang telepon, dia berkata, Om, ya, berapa jumlah orang di pastori? Semula dia tidak tanya begitu. Dia cuma tanya, saya mau kirim makanan. Ya, gimana Om? Ya, saya bilang oke, kirim aja tidak apa-apa. Saya bilang gitu. Ya, dia mungkin mikirnya tidak terlalu banyak mungkin. Mungkin dia kirim untuk kami berdua 2 porsi, 3 porsi cukup. Mungkin juga 1 porsi dibagi 2 cukup. Saudaraku. Tapi kemudian dia bertanya, berapa sih Om isi pastori di tempat Om? Saya bilang 10 orang. Oke Om. Datanglah 10 kotak nasi. Haleluya. Ya. Saudaraku, kami nikmati berkatnya. Kami tidak minta banyak, tapi yang kirim tahu kami butuh, mereka kirim lebih banyak. Haleluya. Saudaraku, ini dalam hidup kita, saya yakin kita semua ngalami itu. Cuma kita tidak mikir sampai di situ. Ya, aku minta ini sama Tuhan, kok dikasih ini? Aku minta ini sama Tuhan, kok diberi itu. Tuhan memberi yang lebih baik. Haleluya. Bukan cuma lebih banyak, tapi lebih baik daripada apa yang kita minta. Puji nama Tuhan. Penting hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Haleluya. Ayat penutup. Kita kembali lagi ke Filipi 4 ayat 7. Ayat penutup kita kembali lagi kepada Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Damai sejahtera Allah. Memelihara. Damai dan sejahtera Allah di dalam hidup kita akan memelihara kehidupan kita. Haleluya. Kata memelihara dalam bahasa Yunaninya mempunyai arti, perlu saya katakan saudaraku, adalah mengawasi, menjaga, membentengi. Sebab itu kata memelihara. Kalau damai sejahtera Allah ada di dalam hidup kita, maka kita terpelihara. Kenapa? Karena kita diawasi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dibentengi oleh Tuhan. Haleluya. Hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus tetap fokus kepada Dia. Tidak geser ke kanan ke kiri, tetapi tetap